Dari ayat pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. wa huwal azizul ghafur. Kenapa ujian itu Allah datangkan dalam hidup? Jawabannya karena Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Jawaban yang pertama, kenapa kita diuji, kenapa kita diberi cobaan, kenapa kita diberi musibah, sudah pasti sebab karena Allah inginkan kita jadi hamba yang terlihat jelas kebaikannya. Liyabluwakum, supaya Allah uji kita dengan beragam ujian itu, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Ibunda hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hadirin, waktu zaman Rasulullah SAW, kita sama-sama tahu hidup Nabi nggak pernah mudah. Bahkan sampai kalimat yang paling masyhur, hidup ini tidak pernah ideal buat siapapun, bahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apakah kita kira Nabi Muhammad hidupnya ideal? Ternyata enggak. Apakah kita melihat manusia yang paling soleh hidupnya itu nyaman? Ternyata enggak. Rasulullah SAW, kalau hadirin tahu, buka kitab, judul kitabnya Rahiqul Maktum, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, dalam Sirah Nabawiyah, Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim. Saat masih dalam kandungan, ayahnya Abdullah wafat. Baru beberapa tahun jalan, ibundanya Siti Aminah wafat. Dibawa Nabi Muhammad SAW kepada sang kakek Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu pemimpin, raja. Bahkan Abdul Muttalib itu saking dihormatinya punya singgasana dekat Ka'bah. Muhammad kecil bermain-main di singgasananya Abdul Muttalib. Ajudan Abdul Muttalib melarangnya. Jangan naik ke sini nak, jangan naik ke sini nak. Ini singgasananya raja. Apa kata kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib? Biarkan anak itu bermain di singgasanaku. Sungguh kasihan hidupnya. Alangkah malangnya hidupnya. Dia sudah yatim sedari dalam kandungan, ditambah lagi piatu saat baru usia beberapa tahun. Itulah hidup manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini, hadirin. Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Allah mengangkat kemuliaan pada diri Nabi justru dengan kemuliaan yang amat sangat. Sampai-sampai siapapun yang mau meniru seseorang, maka tirulah Rasulullah. Yang mau mencontoh seseorang, contohlah Rasulullah. Bahkan dalam ayat Al-Quran dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa makna uswatun hasanah? Kenapa kok nggak bilang qudwatun hasanah? Karena qudwah sama uswah jauh berbeda. Qudwah itu keteladanan hanya dari satu sudut pandang. Tapi kalau uswah, keteladanan dari semua beragam sisi. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, uswah. Tapi kalau qudwah hanya satu sisi aja. Jadi tema kita kali ini jamaah, kenapa kita diuji? Apa maksud Allah datangkan ujian dalam hidup kita? Nanti hasil jawaban kenapa diuji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, lalu sikap terbaik apa yang bisa kita lakukan ketika ujian itu datang. Ada jamaah di sini yang
nggak pernah diuji sama sekali? Ada? Coba hadirin mohon izin, boleh angkat tangan yang hidupnya nggak pernah kena ujian, ada? Kayaknya nggak ada yang angkat tangan ini. Berarti wajah-wajah penuh masalah semua? Ada di antara kita yang masalahnya sama mertuanya, ada di antara kita yang masalahnya sama menantunya. Mertua sama menantu punya masalah. Padahal sebelum menikah, dia sayang banget sama calon mantunya. Tadi menikah saling membenci, menantu membenci mertuanya, mertua membenci menantunya. Kenapa itu terjadi? Karena sebelum menikah mereka tidak saling melihat aib satu sama lain. Tapi setelah menikah tersingkap aib satu sama lain. Mertua ngelihat aib menantunya, ini mantu saya bangunnya kesiangan mulu deh. Sewot, akhirnya ribut. Menantu ngerasa orang tua mah mulu, akhirnya ribut. Kita punya masalah. Oke, nggak ada masalah di keluarga. Mertua, menantu aman, pasangan aman, anak-anak aman. Ada yang masalahnya sama tetangganya. Tetangga yang tiba-tiba rese, tetangga yang tiba-tiba ribahin, tetangga yang tiba-tiba selalu ada aja update terbaru. Kalau datang ke rumah kita, dia pasti bawa kabar. Jeng, tahu nggak info terbaru? Udah tuh, pintu terbukanya gibah. Berawal dari, tahu nggak? Tahu nggak sih? Gibah deui. Kalau jamaah melihat ada banyak ujian di tengah-tengah kita, sebenarnya buat apa Allah titipkan ujian itu? Allah mau datangkan ujian itu, apakah nggak ada maksudnya sama sekali? Ternyata ujian itu ada maksudnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum Hafal semua kita ayatnya. Kenapa ya Allah saya diuji? Liyabluwakum. Sebentar ya, aku mau tahu, aku mau lihat. Kamu tuh benar-benar gak sih beriman kepada aku? Liyabluwakum ayyukum. Siapa sih di antara kita yang sungguh-sungguh dalam beramal? Allah makanya mau melihat jemaah. Anak SD kalau mau masuk SMP biasanya melewati ujian. SMP mau naik SMA biasanya lewati ujian. SMA mau masuk kuliah biasanya melewati ujian. Lulus dari kuliah harus melewati juga yang namanya ujian. Jadi hidup ini memang akan selalu diuji jamaah. Kalau nggak mau diuji, jawabannya cuma satu. Gimana? Loh, kalau nggak mau diuji jawabannya jangan hidup. Loh, kalau mati diuji nggak kira-kira? Mati diuji nggak? Masih diuji. Habis mati masih diuji. Ada malaikat raqib, atid, mungkar, nakir. Mantau. Kata Nabi cerita. Nanti orang setelah wafatnya pergi keluarganya, nanti didatangi daripada malaikat munkar nakir. Menanyai. Gimana kita sama Al-Quran, gimana Allah tuh siapa buat kamu, Nabi Muhammad tuh siapamu, Al-Quran tuh kitab apa bagimu, terus bagaimana kamu dengan agama Islam, ditanya semuanya. Dan yang paling pertama dihisab kata Nabi SAW, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuh. Yang paling pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah tentang sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana sikap kita pas kita manggil seruan Allah, yakni azan? Apakah kita bergegas atau kita menunda-nunda? Sering yang kita nunda-nunda. Bentar ya Allah, lagi sibuk di jalan nih, lagi macet. Meeting. Bentar ya Allah, lagi Zoom. Bentar ya Allah, ini pelanggan lagi datang. Sebentar ya Allah, sebentar ya Allah, sebentar ya Allah, sebentar ya Allah. Maka hadirin catat baik-baik, jadikan update status nih. Udah? Hidupmu dan bebanmu berbanding lurus dengan pengabaianmu terhadap panggilan sholat. Makin cepat
kita menuju panggilan Allah yakni sholat, makin cepat Allah mengurai semua permasalahan dan beban dalam hidup kita. Tapi makin kita menunda-nunda sholat, maka semakin lama juga masalah itu akan menetap dalam hidup kita. Nggak bisa diulang ya, Ma. Nanti dipotong aja di sini. Susah suruh ngulangi jemaah. Jadi kalau kita hidup tenang, cepat terurai masalah-masalahnya, segerakan untuk sholat. Makin segera untuk sholat, makin segera Allah tolong kita. Makin menunda-nunda sholat, Allah juga menunda pertolongannya. Makanya kalimat azan ada yang namanya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Berikutnya apa? Hayya 'alal falah. Wahai hambaku, kamu yang mau berhasil, kemarilah. Wahai hambaku yang mau sukses, datang ke sini. Hambaku yang mau dipandang tinggi dalam pandangan Allah, cepat kemari. Wahai hambaku, kamu punya masalah, mau terurai, hayo datang ke sini. Ini Allah manggil jemaah 5 kali dalam sehari. Terus kita bilang, nanti ya Allah, saya sibuk. Nanti ya Allah, nanggung. Nanti ya Allah, lagi masak tempe mendoan nih. Terus jamaah bilang, dengan menunda-nunda itu Allah akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Enggak. Bahkan Sayyidina Umar pernah mengatakan, kamu mau Allah mengurus hidupmu dan semua hajat-hajatmu, maka jagalah sholatmu. Karena kalau engkau menjaga sholatmu, Allah menjagamu. Kalau engkau meninggalkan sholatmu, maka Allah juga akan meninggalkan dirimu. Jadi kenapa ya Allah, ini ujian saya kok kayak nggak rampung-rampung. Datang yang satu lagi datang, datang yang satu lagi datang. Dan kadang ujian yang datang tuh membuat kita makin jauh dari Allah. Itu sebab karena kita belum kenal sama Allah. Ada mahasiswa baru. Mahasiswa baru ini duduk di depan kelas. Dia nongkrong aja gitu. Sambil ngobrol hahahi. Rektor lewat. Mahasiswa baru ini nggak kenal sama sang rektor. Tapi mahasiswa lama kenal ini rektor. Rektor, ayo yuk melipir yuk. Yuk minggir. Yang lainnya pada kabur jamaah. Mahasiswa lama. Mahasiswa baru mah tetap aja di situ. Lagi ngapain kamu? Kenapa Pak? Enggak, kamu ngapain di sini? Cepat masuk kelas. Oh iya, baik Pak. Dia seolah biasa aja sama sang rektor. Sebab karena kenapa? Dia nggak kenal sama rektornya. Dia belum kenal sama rektornya, makanya dia biasa aja. Tapi orang-orang yang kenal, dia akan takut, akan mempersiapkan dirinya dan harus bagaimana dia bersikap. Sama jamaah. Kenapa ada orang di luaran sana yang kadang tertimpa ujian, dia biasa-biasa aja malah makin jauh dari Allah. Kadang dia belum mengenal baik dengan Allah. Tapi makin kenal sama Allah, dia akan semakin luar biasa mendekatnya kepada Allah. Takutnya sama Allah itu bukan main. Hidup ini kalau mau bebas dari rasa keputusasaan harus punya 3M. Harus punya 3M. M yang pertama, mulai dari zikir. Harus mulai dari perbanyak mengingat Allah, zikir. Mulai memperbanyak mengingat Allah. Ala bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kalau hatimu mau tenang, jiwamu mau nyaman, hidupmu mau tentram, perbanyak mengingat Allah. Hadirin, satu kata kita lupa segala kesedihan yang ada di muka bumi ini. Kalimat itu adalah Allah. Nabi Muhammad pernah menyendiri, minta izin dulu ya, menyendiri. Nabi Muhammad menyendiri, berzikir, tafakur, mohon pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Muhammad lagi menyendiri, tiba-tiba ada orang kufar
mencabut pedang dari sarungnya, lalu tiba-tiba lehernya Nabi dihunus dengan pedang. Kata orang kufar ini, wahai Muhammad, kalau pedang ini sudah terhunus ke lehermu, tinggal satu kali ayun atau satu kali gesek, maka kepalamu akan terpisah dengan badanmu, siapa yang bisa menolongmu? Waktu Nabi Muhammad digituin, leher beliau terhunus pedang yang sangat tajam. Wahai Muhammad, siapa yang bisa menolongmu? Nabi Muhammad cuma jawab satu kalimat. Allah. Tiba-tiba pedangnya orang kufar itu jatuh. Bergetar tangannya mendengar nama Allah dikumandangkan dari sosok yang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjatuh pedangnya. Lalu Nabi mengambil pedangnya dengan cepat, dibalikin posisinya. Sekarang, kalau gantian pedang ini terhunus di lehermu, kepada siapa kamu ingin meminta tolong? Orang ini pun kemudian bersyahadat, dan orang ini pun kemudian dilepas, diselamatkan sebab karena dia bersyahadat, dan dia mengakui getaran ke rongga-rongga dadanya. Padahal cuma ngucap apa? Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau hidup mau tenang, tentram, nyaman, perbanyak mengingat Allah. Jangan ingat yang lain. Kalau mengingatnya makhluk, kecewa. Ingatnya manusia, terluka. Tapi ingat Allah, pasti bahagia. Ingat makhluk, kecewa. Ingat manusia, terluka. Tapi kalau kita mengingat Allah, pasti akan bahagia. Sumber kebahagiaan hanya satu, dari Allah. Jamaah lagi liburan, tapi kalau hatinya nggak ingat sama Allah, sulit bagi dia liburannya membawa bahagia. Tapi kalau sambil liburannya, setiap liburannya itu sebagai kebaikan dan keberkahan dari Allah. Sebab karena dia menggunakan liburannya untuk makin dekat, makin ingat sama Allah. Nomor 2, pertama mulai dari berzikir kepada Allah. Nomor 2, kalau kita mau melewati ujian itu dengan tenang dan baik, mulailah berbaik sangka kepada Allah. Hadirin, ada seorang nenek. Nenek ini tinggal sebatang kara sama cucunya yang lagi sakit. Sakit parah cucunya. Cucu yang sakit parah ini ditengarai ternyata sarafnya itu sakit. Sehingga terbaring gak bisa kemana-mana. Nenek ini cuma punya satu hal aja. Baik sangka sama Allah, baik sangka sama Allah. Akhirnya dia berdoa, ya Allah bantulah kesembuhan untuk cucuku. Di sisi yang lain, di waktu yang berbeda, ada seorang dokter ahli syaraf mau ngisi seminar di satu kota. Naik pesawat dia, tapi begitu naik pesawatnya, tiba-tiba cuacanya nggak bersahabat, sehingga membuat pesawatnya harus turun, jamaah. Pesawatnya pun turun. Ketika pesawatnya turun, dia memutuskan karena ingin mengisi seminar, dia lewat jalur darat. Begitu lewat jalur darat, ternyata anginnya semakin kencang, hujannya semakin deras, pohon-pohon bertumbangan, akhirnya mobilnya pun nggak bisa lewat jalan yang semestinya. Dia pun masuk ke tengah hutan. Dan di tengah hutan pun hujan begitu derasnya, sehingga sampai-sampai tanahnya itu membuat daripada ban mobilnya dokter tersebut nggak bisa berputar. Akhirnya mobilnya harus terhenti di pertengahan jalan. Sang dokter dan beberapa ajudan atau asistennya itu memutuskan untuk singgah sebentar di salah satu rumah terdekat. Dia ketuk pintu rumahnya, tok tok tok, assalamualaikum. Ada seorang ibu tua membuka pintunya. Iya Pak, ada apa? Ibu, saya mau izin, boleh numpang neduh di sini. Ada beberapa teman-teman saya juga mau numpang neduh. Oh iya boleh, silakan. Akhirnya beliau neduh, jemaah. Ketika sang nenek itu membuatkan minuman sebagai sajian hidangan bagi tamu yang datang, dokter ini matanya tertuju kepada seorang anak kecil yang ada di pembaringan, tidur, tergeletak, lemah. Terus ditanya sama sang nenek, ditanya sama sang dokter tersebut, wahai nenek, itu siapa? Itu cucu saya. Nenek cucunya sakit sudah lama, sakit sarafnya,
nggak bisa jalan. Terus nenek udah berusaha berobat, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya kendaraan, saya nggak punya rumah, saya nggak punya apa-apa. Tapi saya cuma punya satu, baik sangka kepada Allah. Allah pasti nanti datengin buat saya. Kata dokter ini sambil bertakbir, Allahu Akbar. Nenek tahu saya adalah dokter spesialis syaraf. Saya mau ngisi seminar di satu kota. Begitu pesawat saya take off di atas udara cuaca nggak bersahabat, harus turun lagi. Saya memutuskan karena waktu seminar sudah mepet, akhirnya saya memutuskan lewat jalur darat. Di jalur darat, hujan, angin, badai membuat pohon-pohon bertumbangan, akhirnya saya masuk ke tengah hutan lewat jalur pintas. Di tengah hutan itu akan aman-aman, ternyata roda ban mobil saya nggak bisa berputar karena tanah yang semakin becek dan belok. Akhirnya kami memutuskan untuk berhenti dan singgah ke sini. Ternyata Allah punya maksud, Nek, insya Allah saya dokter ahli syaraf yang insya Allah kita ikhtiarkan bersama agar putri atau cucunya nenek sembuh. Allahu Akbar. Neneknya bersujud luar biasa. Sebab karena ada seseorang dokter ahli syaraf, Allah datangkan ke rumahnya tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun. Karena apa? Baik sangka kepada Allah. Kisah kedua. Ini powerful berbaik sangka kepada Allah dan meninggalkan keburukan karena Allah. Ninggalin keburukan karena Allah. Ada seorang anak muda jamaah, mau ngafalin Quran dengan background latar belakang sebelumnya, beliau ini anaknya orang kaya. Semuanya terfasilitasi dengan baik. Anaknya orang kaya nih. Semua terfasilitasi dengan baik hingga satu fase di mana beliau ingin, ya aku ngafalin Quran boleh. Oh ya boleh, kemana? Ke satu kota. Tapi kamu nanti diantar sama ajudan-ajudan ayah ya. Jangan-jangan ayah. Biarlah dalam perjalanan ini Allah yang menemani saya. Yakin kamu? Yakin. Anak ini pun terus kemudian pergi menuju satu masjid. Sampai masjid itu, dia temui ada seorang guru ahlul Quran. Guru ahli Quran ini terus kemudian ngajarin beliau jamaah. Diajarin baca Quran, ngafalin Quran, dan seterusnya. Tapi ada syaratnya. Kata sang guru, kamu aku angkat jadi muridku dengan syarat. Apa yang aku makan itu yang kamu makan, apa yang kamu minum itu, apa yang aku minum itu yang kamu minum, apa yang aku makan itu yang kamu makan. Kamu bersedia nggak jadi murid saya kalau begitu syaratnya? Iya bersedia. Karena bersedia, ya udah diangkat jadi muridnya. Hingga satu hari, gurunya nggak ada sesuatu yang bisa dimakan kecuali cuma minum air putih 3 hari. Sebelumnya beliau orang kaya, apa-apa tersedia. Begitu mendapati gurunya nggak ada yang bisa dimakan, akhirnya beliau memutuskan mau mencuri jemaah. Laki-laki ini keluar dari masjid, masuk ke rumah pertama dikunci, masuk ke rumah kedua dikunci, masuk ke rumah ketiga ternyata terbuka. Dan dia masuk ke dalam rumah tersebut, dia langsung saking laparnya menuju dapur. Di dapur ada sebuah tungku, atasnya panci. Dibuka tutup pancinya, ternyata dalamnya ada sebuah terong. Terongnya diambil terus dimakan, baru digigit beberapa gigitan, beberapa kunyahan. Dalam 1-2 kali kunyahan belum sempat tertelan, dimuntahkan kembali di tanah dan masih basah. Kenapa dimuntahin terong yang dia makan? Bukannya dia lapar, karena dia takut Allah selalu memantau mengawasi dia. Akhirnya dia kembali ke masjid sambil menahan rasa laparnya 3 hari belum makan. Kejadiannya ba'da zuhur, lagi panas-panasnya, lagi terik-teriknya. Ketika waktu asar, sebelum asar, mohon maaf, ada seorang perempuan datang kepada gurunya sang laki-laki itu terus kemudian bilang, wahai tuan guru, saya mau nikah. Pilihkan untuk saya murid yang menurut Anda pas jadi suami saya. Guru ini tahu, ini anak belum nikah. Terus ditanya, wahai, kamu tadi dari mana? Iya guru, saya tadi keluar sebentar. Laki-laki itu ditawarin menikah, kamu mau nikah nggak? Ya saya mau nikah, tapi Anda tahu wahai guru saya nggak punya apa-apa. Apa yang Anda makan itu yang saya makan, apa yang Anda minum itu yang saya minum. Ditanya yang kedua kalinya, kamu mau nikah nggak? Wahai guru, Anda tahu wahai guru, saya nggak punya apa-apa. Apa yang Anda makan itu yang saya makan, apa yang Anda minum itu saya minum. Ditanya yang ketiga kalinya, kamu mau nikah? Mau wahai guru, tapi nggak usah tapi-tapian, kamu datang ba'da asar, saya yang siapkan mahar, kamu saya nikahkan dengan perempuan yang baik-baik insya Allah. Ba'da asar nikah. Ibu, ternyata di antara kebiasaan para ulama itu, kalau datang laki-laki solih, meminang putri kita, percepat pernikahannya.
Sampai bahkan pada tahap melamarnya atau meminta dilamarnya ba'da zuhur, nikahnya waktu asar. Jadi kalau ada yang melamar putri kita nanti subuh, nikahnya berarti zuhur. Wah, cepat banget ya, kilat banget jemaah. Itu tradisi orang-orang saleh. Tapi dicatat, yang datang yang saleh. Jangan sembarangan. Terus asar kan, pada asar gurunya bilang, "Nah, kamu pulang ya ke tempat istrimu karena sungguh sekarang kamu sudah punya tanggung jawab." Dia pulang lewat jalur yang sama saat dia tadi mau mencuri. Begitu lewat rumah pertama, gemeter badannya jemaah. Lewat rumah kedua, tambah gemeter lagi, mukanya pucat pasi, membiru jemaah. Lewat rumah ketiga, dia mau lewat, ternyata istrinya berhenti di rumah ketiga. Yang mau kemana? Ayo, ini rumah kita. Dibukain pintunya, suaminya deredek jemaah. Masuk ke dalam rumahnya, pucat pasi, keringatan, dan istrinya ingat pesan gurunya, katanya suamimu ini belum makan 3 hari. Makanya sang istri yang solihah ini mengambilkan sebuah panci yang ada di dapur, ditaruh di meja makan. Begitu dibuka, beliau kaget karena terongnya sudah ada bekas gigitannya. Suaminya tambah pucat. Istrinya mendapati terongnya itu kok ada bekas gigitan, suaminya langsung cerita, "Wahai istriku sayang, mohon maaf, sungguh aku tadi kelaparan 3 hari, aku nggak ada yang bisa dimakan, nggak ada yang bisa diminum kecuali air putih. Aku laparnya luar biasa sampai aku tidak bisa menyimak pelajaran dari guruku. Aku mau mencuri, aku niatkan memang untuk rasa lapar di perutku. Aku lewati rumah pertama, ternyata dikunci. Ku masuki rumah kedua, ternyata dikunci. Ku masuki rumah ketiga, adalah rumahmu. Ternyata terbuka. Saking laparnya, wahai istriku, aku langsung menuju dapur. Di dapur ada sebuah tungku, di atas tungku itu ada panci. Saking laparnya pula, aku buka pancinya, ada sebuah terong yang sedang masak dan matang dan siap untuk dimakan. Aku ambil satu terong itu, aku gigit, baru aku kunyah-kunyah, belum sempat tertelan. Aku ingat ada Allah yang mengawasi diriku, aku takut bahwa Allah akan menghisap ini semua untukku, maka aku muntahkan. Dan muntahannya kamu lihat, belum sempat mengering. Apa kata istrinya? Wahai suamiku sayang, tidaklah engkau tinggalkan gigitan terong yang haram itu karena Allah, kecuali sekarang. Terong ini satu panci menjadi milikmu. Panci dan perabotan rumah ini menjadi milikmu. Rumah ini semuanya menjadi milikmu. Dan aku pemilik rumah ini Allah izinkan menjadi istrimu. Cuma gara-gara ninggalin satu gigitan. Satu gigitan terong loh jemaah. Kebayang gak? Kita tuh diuji sama kelaparan. Pasti satu saat nanti kita diuji kelaparan. Ibu boleh tanya sama anaknya yang ngerantau, "Nah, gimana nak?" Mereka tuh pasti cerita yang baik-baik. Karena mereka nggak mau kita sebagai ibunya yang ada di kota yang jauh atau ada di luar negeri, misalkan anak kita beda negara, anak kita nggak mau kepikiran. Tapi mereka pasti akan ada fase diuji dengan kelaparan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kamu pasti akan aku uji. Dengan apa? Minal khauf. Al-Baqarah 155. Kita diuji dengan yang pertama, khauf, rasa takut penuh kekhawatiran. Wal ju', kita pasti diuji dengan keadaan lapar. Yang ketiga, wanaqas minal amwal, kekurangan harta finansial. Wal anfus, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Wassamarat, akan kurang gizi kita sebab karena nggak ada asupan energi bentuknya buah-buahan. Tapi kan Allah kasih tahu, wa basyiris sabirin. Tapi ada kabar gembira jika mereka mau sabar. Beri kabar gembira buat orang yang sabar. Ternyata kabar gembira itu bukan ada pada orang yang ngeluh, bukan ada pada orang yang bermalas-malas ria,
Bukan juga kabar gembira itu datang kepada mereka yang berpangku tangan semata, tapi ternyata kabar gembira itu adalah milik mereka yang sabar. Wa basyiris sabirin. Kalau kamu sabar, aku Allah akan siapkan kebahagiaan yang tiada tara. Maka jamaah, ini juga jadiin status di jamaah. Allah tidak berjanji. Jangan suruh ulang lagi nih jemaah. Wah, ntar nggak bisa diulang nih. Udah. Allah tidak berjanji. Kalau kita sabar, urusan kita akan kelar seketika. Belum sampai sana, enggak. Tapi Allah berjanji, kalau kita sabar, Allah yang akan menemani, membersamai setiap perjalanan episode hidup kita. Lalu pertanyaannya, kalau sudah perjalanan kita ditemani Allah, dibersamai Allah, adakah sebaik-baik peneman selain Allah? Tidak ada. Maka sudah pasti orang yang sabar akan bahagia selama-lamanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka tolong diingat jemaah. Allah tidak berjanji kalau kamu sabar urusanmu kelar. Enggak. Allah berjanji kalau kamu sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah yang akan menemani, Allah yang akan membersamai, Allah temani. Lalu adakah peneman selain Allah yang terbaik? Lalu adakah peneman terbaik selain Allah? Enggak ada. Allah doang peneman terbaik kita. Allah doang yang ngertiin kita. Jamaah datang ke rumah sahabatnya malam-malam, tolong dong aku mau curhat. Dia bisa bete tuh jamaah. Datang malam-malam jam 10, aduh aku patah hati. Yang patah hati, aduh aku baru saja disakiti suami. Bagi yang mungkin pernah mengalami dan segala macam, semoga tidak ada sama sekali insya Allah. Tapi saat kita ngetuk pintu rumah sahabat kita malam-malam jam 10 malam, cuma pengen curhat ngeluarin unek-unek, sahabat kita pasti komen, kurang kerjaan banget sih. Emang gak ada besok apa? Jam berapa ini kita mau istirahat? Apakah pernah jamaah ngadu kepada Allah, Allah bilang gitu kepada jamaah? Pernah gak? Allah pintunya kebuka 24 jam. Allah pintunya nggak pernah tertutup. Makanya tadi di awal saya baca. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ujibu da'watad da'i idza da'an. Apa kata Allah? Wahai hambaku Muhammad, nanti kalau ada hamba-hambaku selain daripadamu bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, jawab aku Allah dekat. Nyari manusia itu jauh, bahkan kadang langitan, susah ditemui. Jamaah mau ketemu sama temennya jamaah yang orang penting, pejabat, tolong dong kita kan teman SD, bisa ketemu nggak? Maaf situ siapa ya? Itu teman kita hadirin, teman SD. Tapi kalau sama Allah, pintunya terbuka 24 jam. Allah nggak pernah nutup pintunya. Allah membuka kepada setiap hamba-hambanya, asalkan kita mau kembali kepadanya. Syaratnya harus terus berbaik sangka kepada nomor 3. Yang pertama tadi apa? Memperbanyak zikir supaya lulus ujian nih. Yang kedua berbaik sangka. Ini yang ketiga. Supaya kita nanti lulus ketika kita diuji oleh Allah. Tetap on track cari ridhonya Allah. Ibtigha'a mardatillah. Ibtigha'a mardatillah. Tugas kita di dunia ini tuh untuk mencari ridhonya Allah. Gimana caranya? Harus on track. Allah bilang lurus ya lurus aja.
Allah bilang belok kanan, belok kanan. Allah bilang belok kiri, belok kiri. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah maunya kita ibadah. Jadi kalau di sini ada jamaah yang jualan online, TikTok Shop, itu niatin buat ibadah. Kalau jamaah di sini ada yang bantuin orang lain, rewang-rewang dalam perusahaan orang lain, kerja jadi karyawan, pegawai, niatkan itu semua dalam rangka ibadah. Jamaah di sini ada yang menjadi pekerjaan terbaik di atas muka bumi. Apa itu? Ibu rumah tangga. Niatin semuanya dalam bentuk ibadah. Semata-mata cari ridhonya Allah. Perempuan terbaik. Belum dulu mereka yang meninggi sukses karirnya. Belum dulu mereka yang omsetnya miliaran jumlahnya. Belum dulu mereka wanita terbaik adalah yang paling cantik parasnya. Tapi ternyata wanita terbaik adalah wanita yang hidupnya semuanya tujuannya melayani suamikah dia, melayani anak-anaknya kah dia, antar jemput anak-anaknya kah dia, diniatkan semuanya untuk mencari ridhonya Allah. Ada ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau kamu pas nanti pulang ke pangkuanku, pastikan kamu dalam ridho kepada syariatku dan aku pun ridho kepadamu. Jamaah, apa rasanya kalau suami udah ridho sama istri? Mama pergi dulu ya, Pak. Iya, Papa ridho. Hati-hati ya, Ma. Istri ketika keluar rumah ada satu acara, suaminya ridho, kira-kira tenang atau tenang? Pasti tenang. Sama yang suaminya bilang, Mama pergi mulu, Ma, udah sini aja. Enggak lah, Pak, pokoknya udah sini aja. Enggak lah, Pak. Itu kalau suaminya nggak ridho, di jalan ada aja yang tiba-tiba bannya bocor. Ada aja tiba-tiba itu tiang listrik lagi diem-diem, dicium sama mobilnya. Lagi main handphone gitu. Lihat handphone, nyetir sambil ngeliat handphone, akhirnya ditabrak. Ada aja persoalan, gara-gara nggak ada ridho suaminya. Itu baru ridho suami loh jemaah. Apalagi ridhonya Allah. Sekarang cara ngejar ridhonya Allah itu cuma simple jemaah. Cuma 3 hal cara ngejar ridhonya Allah. Yang pertama, kalau ada perintah, laksanakan. Pertama apa? Kalau ada perintah, laksanakan. Mau dapat ridhonya Allah kan? Nomor 1, kalau ada perintah, laksanakan. Nomor 2, kalau ada larangan, jauhi. Nomor 2 apa? Kalau ada larangan. Dan ini nomor 3. Sekarang jamaah udah punya dan tolong dipertahankan. Cari teman yang salih atau salihah. Nomor 3 apa? Cari teman yang salih salihah. Enaknya berjamaah gini. Sholat masjid segede gini jamaah. Kalau sholat sendirian enak apa enggak? Gak enak. Begitu imamnya baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kalau berjamaah kan enak aminnya. Tapi bayangin kalau sholat sendiri, amin. Siapa nih di belakang? Kalau berjamaah tuh enak jamaah. Apa-apa yang berjamaah tuh enak. Termasuk kalau kita mau ngejar ridhonya Allah tuh berjamaah. Karena pesannya Nabi SAW, alaikum bil jamaah. Hendaknya kalian berjamaah. Jangan sendiri-sendiri. Semua ada perannya. Ada yang perannya sebagai MC tadi, semoga Allah memuliakan MC-nya. Ada yang perannya pembaca Quran, qori. Ada yang perannya yang siap-siap tenda, siap-siap tenan. Ada yang perannya adalah sebagai pengisi. Ada yang perannya adalah sebagai soundman, memastikan soundnya berjalan dengan baik, mikrofonnya baterainya nggak habis. Ada yang perannya sebagai videographer. Ada yang perannya macam-macam. Kita semua punya peran masing-masing. Dalam rangka apa jamaah? Saling tolong menolong dalam kebaikan.
Quran surah Al-Maidah ayat yang kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong di dalam kebaikan dan jangan saling tolong menolong di dalam berbuat dosa atau keburukan. Hadirin, untuk lebih mantap, coba jamaah buka lagi tadi yang Al-Mulk ayat kedua dan ayat yang ketiga. Alladzi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basar. ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير. Ayat yang baru saja kita baca, Allah berfirman, Allah yang menciptakan langit berlapis-lapis. Kalau Allah menciptakan langit berlapis-lapis saja bisa, apalagi masalah gundahmu Allah selesaikan. Allah meninggikan langit tanpa ada tiang penyangganya saja bisa, apalagi masalah kita yang sangat mudah bagi Allah menyelesaikannya. Maka kamu tidak akan melihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Allah yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi atas apa yang Allah cipta. Apakah ada kecacatan dari apa yang Allah ciptakan? Tidak ada. Terus Allah berfirman ayat yang keempat apa? Kemudian ulangi lagi pandanganmu, lihatlah sekali lagi, maka kamu akan memastikan tidak satu pun ada yang cacat. Sampai matamu capek ngelihat nikmatnya Allah, semua nikmat yang Allah cipta tidak ada yang cacat. Semua yang Allah cipta tidak ada yang cacat. Semuanya sempurna. Jamaah melihat ada gunung. Kalau di sini Gunung Manglayang, Gunung Tangkuban Perahu. Yang katanya itu waktu itu kisahnya Dayang suruh buatin perahu, terus perahu ditendang gitu jamaah, terus jadi atau mirip-mirip itulah. Oh bukan ibunda. Beda lagi. Kalau di Jawa, di tempat kami itu ada 3. Gunung Perahu, Sindoro, Gunung Sumbing. Apakah ada dari gunung yang Allah ciptakan itu cacat? Nggak ada. Sempurna semuanya.
Terus apakah jamaah fikir Allah mendesain takdir kita dalam kecacatan? Tidak. Apakah jamaah terus kemudian apakah kita berpikir terus Allah menciptakan ini terjadi atas kecacatan skenario takdirnya Allah? Tidak. Pernah naik kereta? Insya Allah pernah semua ya hadirin. Jamaah apakah kalau kita naik kereta kita kenal masinisnya? Pernah naik pesawat? Ketika kita naik pesawat, apakah kita kenal sama pilot pesawatnya? Ketika kita naik bis, apakah kita kenal supir bisnya? Tapi mantep nggak berangkat bareng masinis yang nggak kita kenal? Mantep nggak berangkat sama supir bis yang nggak kita kenal? Mantep nggak berangkat sama pilot yang nggak kita kenal? Mantep. Padahal boleh jadi itu pilot baru aja bisa nyetir pesawat jemaah. Coba bayangin kalau jamaah lagi di atas pesawat. Selamat pagi passenger yang terhormat. Saya Kapten Fulan, saya baru belajar bagaimana cara menerbangkan pesawat. Kira-kira ikut terbang atau turun? Tapi sejauh ini aman-aman aja. Kita nggak kenal siapa pilotnya, kita nggak kenal jam terbangnya kayak apa. Dia baru belajaran nerbangin pesawat atau sudah sekian banyak jam terbangnya. Kita juga nggak kenal masinisnya siapa, supir bisnya siapa. Kita nggak kenal, tapi kita mantep disupirin sama beliau, disetirin sama beliau, dimasinisin sama beliau, dibawa terbang di atas pesawat dalam ketinggian yang sekian ribu di atas permukaan laut sama beliau. Mantep. Kenapa jemaah? Kita nggak yakin sama Allah. Kenapa terus kita bilang, wah cacat nih skenarionya Allah. Wah pasti takdir ini ada yang keliru nih. Padahal Allah sebaik-baik penulis takdir. Maka tema kita kembali lagi, kenapa ya Allah saya diuji? Jawabannya agar supaya terlihat siapa yang sungguh-sungguh dalam iman, siapa yang bohong. Kalau dalam bahasa lainnya, supaya terlihat mana original, mana yang KW. Barang ori sama barang KW. Pilih barang yang mana? Jelas ori. Sama iman yang ori sama iman yang KW. Pilih iman yang original. Pilih yang original. Dan Allah menentukan original tidaknya, itu Allah yang tahu. Tapi tugas kita membuktikan bahwa iman tidak sembarang iman. Iman kita adalah iman yang original. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, 3M. Coba diulangin. M yang pertama, memperbanyak zikir. M yang kedua, memulai untuk berbaik sangka kepada Allah. M yang ketiga, mencari ridho Allah, salah satunya dengan berteman, bersahabat, mencari circle orang-orang yang saleh. Rasulullah itu circle-nya circle salih. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Maka kalau kita mau hidup kita lebih ringan dan beban kita tidak lagi terasa berat, cari teman-teman yang sefrekuensi, teman-teman yang salih. Umur kita nih nggak lama, paling sebentar lagi kita berpulang meninggalkan semua dunia yang fana. Dan jamaah tahu kalau teman kita salih, teman kita tuh punya potensi bisa ngasih syafaat buat kita. Di antara sabda Nabi, selain daripada penghafal Quran bisa ngasih syafaat, orang yang sedekah sedekahnya akan menaungi dia pada hari kiamat, atau anak kita yang meninggal sebelum balik itu bisa jadi penghijab orang tuanya dari neraka jahanam. Ada juga teman-teman yang salih saling bertanya, ya Allah dulu saya tuh sama dia, sekarang dia gak ada di sini ya Allah. Allah bilang, coba lihat di nerakaku. Ternyata ada di nerakanya Allah. Ya Allah itu sahabat saya kemarin ngaji bareng di Al-Ukhwah Bandung. Kenapa dia salah jalur ya Allah? Iya tuh dia pernah melakukan diam-diam, tidak ketahuan. Tampak keluar, tampak baik saat sendirian dia bermaksiat. Maka dia di sana. Sekarang karena kamu menginginkan dia menemanimu di surga, aku keluarkan dia. Allah keluarkan dia dari nerakanya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu namanya syafaat teman salih. Syafaat teman yang salih.
berkah terus jemaah. Ayo kita buka sesi untuk tanya jawab. Ada 4 pertanyaan untuk jamaah. Kalau ada yang mau bertanya silahkan 4 pertanyaan nanti kita buka. Tapi sebelum tanya jawab, untuk teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silahkan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara, atau save nomor WA kami. Untuk hadirin juga, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, isinya informasi seputar kajian-kajian saya, save nomor WA-nya ya jemaah, 0812 13 60 70 20. Kok tahu ibu? Oh, Masya Allah. 0812 13 60 70 20. Sebut nama, saya yang tadi ngaji di Masjid Al-Ukhwah Bandung. 4 pertanyaan. Silakan saya serahkan 4 pertanyaan ini kepada beliau. Siapa saja silakan ibu. Mungkin barangkali untuk memberikan keadilan sebelah kiri 1, tengah 2, sebelah kanan 1. Boleh yang sebelah kiri dulu, mohon izin Pak Ustaz. Baik, ibu yang duduk kuning muda silakan. Nama ke sebelah sini Bu, boleh maju. Nama saya Masjid Jamaah Masjid Al-Ukhwah. Pertanyaannya singkat padat ya Bu ya. Langsung pertanyaannya ibu, nama dari mana, langsung pertanyaannya silahkan hadirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar yang bertanya dan seluruh kaum muslimin. Gimana seorang istri yang keluar daripada rumahnya tanpa izin suaminya, terutama sebab karena sakit hatinya? Apakah diperkenankan ataukah tidak? Jawaban Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Dan hendaknya perempuan itu ketika dia memang ada masalah dalam rumah tangganya, selama masalahnya tidak membahayakan dirinya, waqarna fi buyutikunna, hendaknya tetap di dalam rumah selama nggak bahaya. Kecuali kalau sudah sampai, mohon maaf, ada yang dijadikan samsat, sampai sudah di sini bengep, babak belur, maka dia keluar demi menyelamatkan jiwanya, boleh. Bahkan dia tanpa izin, kalau memang itu darurat, sudah sering sekali dicelakai dan segala macamnya, itu diperkenankan karena untuk menjaga diri beliau. Tapi kalau memang itu masalahnya masalah yang sepele, maksudnya masalah-masalah yang ringan, yang ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan yang baik-baik, maka jangan sampai seorang istri dikit-dikit bilang, pulangkan aku ke rumah orang tuaku, aku mau pisah aja. Jangan gampang bilang kayak gitu jamaah. Maka kembali lagi, kalau memang tidak membahayakan secara fisik atau nyawa seorang perempuan, qarna fi buyutikunna, Allah berfirman hendaknya dia tetap di rumah. Kalau suaminya mengizinkan silahkan. Tapi kabur itu bukan solusi. Kabur itu bukan solusi. Allahu a'lam bishawab. Begitu ibu, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua silakan aja deh. Baik, pertanyaan kedua mungkin banyak sekali ya, tidak bisa terfasilitasi semuanya, tapi mudah-mudahan wajib Allah ya ibu yang berhubung diri silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah memuliakan ibu yang bertanya, surga besar dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah dunia akhirat. 3 syarat istiqomah. Yang pertama, Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Supaya istiqomah itu harus iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kita menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Berarti supaya istiqomah harus berdoa mohon pertolongan dari Allah. Yang kedua, supaya istiqomah butuh dipaksakan. Istiqomah itu awalnya dipaksakan, lama-lama terbiasa, lama-lama jadi karakter. Istiqomah itu butuh dipaksakan jemaah. Gimana cara memaksakannya? Yang tadinya belum tahajud, paksakan bangun tahajud. Yang tadinya tidak pernah bersedekah, paksakan bersedekah. Yang tadinya jarang sekali hadir ke majelis ilmu, hadiri majelis ilmu. Itu caranya. Terus yang ketiga, gimana supaya istiqomah? Cari circle yang salih atau circle salihah. Bahkan Nabi pun gak sendirian, Nabi bareng sahabat, maka kita pun juga cari sahabat-sahabat kita yang bisa menguatkan kita untuk istiqamah. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Baik, jawabannya. Masya Allah. Silahkan sebelah. Boleh, Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Cucu dari Rajawali. Ingin bertanya Pak Ustadz, kan ibadah itu banyak futurnya. Bagaimana merawat futur-futur itu Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Semoga Allah memuliakan ibu cucu dari Rajawali sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin. Jamaah, gimana cara melawan futur? Futur itu untuk yang belum tahu, futur itu adalah satu kondisi di mana kita dibuat malas untuk beramal salih. Malas sholat, malas baca Quran. Jujur-jujuran aja deh jamaah. Lebih sering buka Quran atau sering buka WhatsApp? Dibuat futur itu, kadang begitu jamaah. Kita malas banget beramal salih. Baca WhatsApp mah story-nya mah 1 jam, 2 jam, cepet banget. Baca Quran mah baru 2 ayat, alif lam mim, ngantuk langsung tidur, ngantuk bawaannya baca Quran mah. Gimana rasa ngelawannya? Futur itu tuh selalu datang menggoda kita yang beriman. Ada 2 cara melawannya. 1, mohon pertolonganlah kepada Allah. Ya Allah, tolong kami supaya nggak futur. Ya Allah, bantu hamba supaya nggak futur. 2, futur itu harus dipaksa untuk dilawan. Kalau kita nggak maksain untuk ngelawan futur itu sendiri, lama-lama kita tertawan sama futur kita. Makanya futur itu dipaksakan untuk dilawan. Lawan aja futur itu. Saat rasa malas ibadah itu kemudian datang, tugas kita sangkal rasa malas itu, jadilah yang rajin. Insya Allah rajin itu nolong kita biidznillah. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Berarti satu lagi pertanyaan penutup Ibu Wahyu dari Ikhwan. Insya Allah Ibu Wahyu itu mohon maaf sekali. Satu lagi ibu nggak apa-apa. Enggak, 2 lagi jadinya 2 lagi nggak apa-apa. Tapi dari Ikhwan dulu Ibu Wahyu dari tadi. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Barakallah. Yang ingin saya sampaikan sampai saat ini menjadikan pertanyaan dari hati saya. Salah satunya adalah bahwa hidup di dunia ini ada yang namanya usaha. Nah, usaha itu tentunya ada planning, ada sasaran, ada target, dan ada proses, dan ada hasil. Tetapi yang saya lihat usaha yang dikalian itu kan harus tercapai targetnya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, Bapak Ustaz, adalah apa bedanya usaha dengan ikhtiar? Karena yang saya tahu, sepengetahuan saya, bahwa ikhtiar adalah jalankan prosesnya, apapun hasilnya tergantung Allah. Seperti itu. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Mas yang bertanya surga besar dan suruh kaum muslimin. Jawabannya ada di Ar-Ra'du ayat ke-11.
Surah 13 Ar-Ra'du ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim aw anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai orang tersebut mau merubah nasibnya sendiri. Bedanya usaha sama ikhtiar itu apa? Ikhtiarkan yang terbaik, serahkan hasilnya sama Allah. Ikhtiar itu arti secara harfiah istilahiahnya mengupayakan dari yang terbaik, proses yang baik, cara yang baik, zat yang baik, untuk kemudian setelah itu hasilnya diserahkan kepada Allah. Makanya namanya setelah ikhtiar tawakal. Jadi paket itu jemaah, ikhtiar dan tawakal. Nggak bisa tawakal doang tanpa ikhtiar. Jadi usaha sama ikhtiar itu bedanya apa? Secara bahasa sama aja. Secara harfiah arti makna ikhtiar usaha itu sama aja. Tapi apakah benar yang kita dikit-dikit udah pasrah aja sama Allah, pasrah aja tapi nggak ada ikhtiar terbaik? Bukan itu tawakal. Tawakal itu ikhtiar dulu yang terbaik, baru terus kemudian serahkan kepada Allah. Pernah kisah seorang sahabat Nabi masuk masjid, untanya disuruh dikunci, diikat. Kata sahabat Nabi yang lain, itu untamu tolong diikat ya, nanti hilang. Kata sahabat Nabi, saya sudah tawakal kepada Allah. Akhirnya sahabat Nabi ini sholat, habis sholat ketika keluar masjid, untanya hilang. Semuanya suruh nyari sama Nabi. Setelah tertangkap untanya dibawa ke hadapan Nabi. Apakah tidak ada di antara kalian yang ingat bahwa Nabi SAW terus kemudian bersabda, bukan begitu caranya tawakal. Tawakal itu ikat dulu untamu, baru kamu tawakal kepada Allah. Jadi usaha ikhtiar kurang lebih sama-sama. Intinya adalah kita lakukan yang terbaik, strategi terbaik, jadikan brand terbaik dengan upaya terbaik, zatnya halal, prosesnya halal, tata caranya halal untuk mencapai apa yang sedang diupayakan. Setelah itu ikhtiar terbaik sudah, tawakal kepada Allah. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Terakhir sekali Bunda, satu lagi. Terakhir sekali ini, baik ibu kakak yang bangga silakan. Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ini adalah titik kehidupan saya. Sebenarnya saya datang untuk kajian istilahnya hijrah ya dalam 3 bulan ini, dan saya alhamdulillah bertemu dengan teman-teman yang soleh. Saya bisa tertawa dengan mereka, tapi ketika keluar saya masih, apakah ini yang disebut saya disebut ikhlas? Apakah? Semoga Allah, amin. Semoga Allah memuliakan ibu, sekeluarga ibu. Allah memuliakan semua kaum muslimin. Dari apa yang hilang dan pergi, Allah ganti dengan yang lebih baik. Apakah ketika kita sedih dari kehilangan pasangan tercinta, kehilangan daripada salah satu sumber mata pencaharian yang menjadi andalan kita dalam keluarga, sedihnya kita itu berarti belum ikhlas? Tidak. Rasulullah pernah kehilangan putra beliau yang wafat pada usia belianya dan Nabi menangis. Sahabat bertanya, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Ini air mata rahmah, air mata kasih sayang. Sedih, wajar. Menangis, amat sangat wajar. Tapi yang tidak boleh dalam Islam, berputus asa dari rahmatnya Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala
taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku, kata Allah, yang mereka pernah melampaui batas, sekarang lagi berat-beratnya mengalami ujian. La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa ya dari aku, itu sayangnya Allah. La taqnatu min rahmatillah. Hambaku sayang, kamu jangan buruk sangka sama aku ya. Hambaku yang aku kasihi, kamu jangan jauh-jauh dari aku ya. Rahmatku selalu ada untukmu, seberat apapun ujian. Ingat tadi ibu, Rasulullah dari kecil sudah yatim. Baru jalan beberapa tahun jadi yatim piatu. Mau main-main ke singgasana kakeknya dilarang sama ajudannya. Terus kakeknya bilang apa? Biarin dia, kasihan dari kecil sudah diuji. Coba bayangin, hidup ini tidak pernah ideal untuk siapapun. Bahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang sekarang lagi diuji, anaknya meninggal. Sedang saking lucu-lucunya, anaknya terus kemudian sedang saat lucu-lucunya meninggal. Dipanggil pulang. Buat hadirin yang suaminya wafat, untuk hadirin yang mendapati orang tuanya baru saja berpulang, atau hadirin yang baru saja bangkrut, baru saja buka usaha tapi ditipu, yakin semua ini adalah proses yang terbaik dari takdir yang Allah telah titipkan untuk kita jalani. Maka sekarang tugasnya adalah nikmati, jalani, ridhoi. Dalam ridho ada syukur. Nikmati, NJR. N-nya apa? Nikmati, J-nya jalani, R-nya. Sekarang kita NJR, diulang. NJR. N-nya apa? J-nya apa? R-nya? Itu aja udah. Nikmati, jalani, ridhoi. Kalau jamaah nggak menikmati, nanti hidup ini wajahnya cemberut terus nanti. Nikmatin aja jamaah. Insya Allah, Allah ganti yang lebih baik ibu di dunia dan di akhirat. Dan kita yang hari ini berpisah dengan keluarga, mudah-mudahan nanti dipersatukan di syurganya kelak. Kita berdoa jamaah. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في
أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ya Allah, ini hamba-Mu yang hina itu ya Allah. Kami hamba-Mu yang hina datang padamu wahai Allah yang paling mulia. Muliakan kami karena iman ya Allah. Muliakan kami karena Islam ya Allah. Muliakan kami karena Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang miskin datang padamu wahai Allah Zat yang Maha Kaya. Kayakan kami melalui harta yang barokah ya Allah. Ya Allah, ini kami hamba-Mu yang tidak berilmu ya Allah. Datang padamu wahai Zat yang Maha berilmu. Anugerahi kami ilmu yang manfaat dunia akhirat. Ya Allah, tak terasa umur kami semakin senja. Tulang ini makin merapuh. Daya ingat kami memudar. Fisik ini staminanya melemah. Rambut kami memutih ya Allah. Sungguh kami tahu tanda-tanda ini adalah semakin dekat ajal kami untuk pulang ke pangkuan-Mu ya Allah. Wahai Allah, karuniai kami kesempatan untuk bisa memperbaiki diri ya Allah. Anugerahi kami waktu untuk bertaubat ya Allah. Anugerahi kami bisa kembali kepadamu sebelum kami wafat ya Allah. Berikan waktu-waktu kepada kami, waktu demi waktu yang kami pakai untuk mengaji ya Allah. Sungguh kami yakin kami pasti akan mati ya Allah. Dan kami tahu dunia bukan tempat tinggal, tapi kami sadar dunia ini tempat kami meninggal ya Allah. Ya Allah, lemah iman kami ya Allah. Kalau bukan karena pertolongan-Mu, kami sudah jauh dari agama ini ya Allah. Lemah hati kami ya Allah. Kalau bukan karena Engkau yang menguatkan, sungguh sudah hancur kami sedari lama ya Allah. Sungguh rapuh diri ini ya Allah. Kalau bukan Engkau yang menopangnya, sungguh kami sudah binasa ya Allah. Wahai Allah, kalau yang pantas berdoa kepadamu hanya mereka-mereka yang sudah solih. Lantas kepada siapa hamba-Mu yang penuh dosa ini berdoa ya Allah? Kami yakin Engkau maha baik ya Allah. Engkau maha mendengar ya Allah. Masa lalu kami begitu buruknya bila kami ceritakan. Masa lalu kami begitu kejinya jika kami ingat-ingat. Hapus semuanya ya Allah. Sungguh kami malu bila mana nanti dipertontonkan di padang mahsyar di hadapan miliaran manusia pada hari itu ya Allah. Kami malu ya Allah. Hanya Engkau sebaik-baik penutup aib. Bantu kami untuk terus menutupi aib-aib kami ya Allah. Wahai Allah, orang tua kami semakin senja ya Allah. Karuniai kami bisa bakti pada beliau ya Allah. Anugerahi kami terus bisa mendekat berbakti kepada beliau ya Allah. Anugerahi di sisa usia orang tua kami terus bisa membersamainya ya Allah. Ya Allah, ada orang tua kami sudah berpulang ke pangkuan-Mu, lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya riyad min riyadil jannah ya Allah. Jadikan kubur beliau terang benderang ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan orang tua kami di akhirat kelak ya Allah. Kumpulkan kami kembali di surga Firdaus-Mu nanti ya Allah. Ya Allah, sungguh berat hidup ini ya Allah setelah ditinggal oleh pasangan kami lebih dulu pulang ke pangkuan-Mu. Tapi kami yakin Engkau maha baik ya Allah. Kami yakin Engkau maha baik ya Allah. Kami yakin suami kami Engkau yang menjaga di sana ya Allah. Izinkan kami melanjutkan amal solih beliau. Izinkan kami melanjutkan amal baik beliau. Izinkan kami terus bisa melanjutkan rawat
amal soleh yang beliau telah tanam untuk kami. Ya Allah, kami orang tua yang lalai mendidik buah hati kami, ya Allah. Kami lalai menemani mereka belajar ilmu agama, ya Allah. Maafkan kami, ya Rabb. Karuniai kami anak yang salih salihah. Anugerahi kami anak yang baik. Anugerahi kami anak yang taat kepadamu, ya Rabb. Anugerahi kami anak yang bisa mendoakan kami kelak saat kami wafat. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karuniai kami anak yang kelak bisa mensolatkan jenazah kami, ya Allah. Karuniai kami keturunan anak cucu yang kelak bisa mendoakan kami. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha, ya Allah. Tidak ada yang bisa kami andalkan selepas kami wafat nanti kecuali sedekah kami, ya Allah. Tidak ada yang bisa kami andalkan kecuali ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Tidak ada yang bisa diandalkan kecuali daripada anak soleh yang mendoakan kami, ya Allah. Karuniai kami anak-anak yang salih, anak-anak cucu keturunan yang salih. Ya Allah, anugerahi kami iman baja, ya Allah. Iman yang istiqomah, ya Allah. Izinkan kami semua wafat dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, terima kasih banyak sudah bersilaturahim, meluangkan waktu. Hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Saya tidak setiap waktu bisa ke Bandung, tapi insya Allah kita akan menemani lewat online, kajian-kajian online di TikTok setiap pagi, Instagram, YouTube, jam 5 pagi sampai jam 6 pagi kalau masih hidup. Tolong titip doa juga ya jamaah, titip doanya. Mudah-mudahan kami juga seperti jamaah, terus istiqomah sampai husnul khatimah. Dan alhamdulillah kami juga sedang membangun masjid dan pondok pesantren penghafal Al-Quran sudah jalan. Kalau ada di antara jamaah yang hendak juga membersamai peluang jariah, pondok pesantren di Wonosobo dan Masjid Muhammad Al-Fatih sudah jadi lantai 2-nya, sekarang pelan-pelan mau finishing. Doain ya jamaah. Kalau jamaah ada yang mau membersamai, jamaah save aja nomor rekeningnya Bank Muamalat 5090180444 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Bank Muamalat 5090018044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Sehat selalu jamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustaz.